Halo, kembali lagi dengan saya Erik dari SimplyFX ya. Di video kali ini seperti biasa saya akan membuat analisa mingguan untuk hari ini tanggal 8 April sampai ke tanggal 12 April. Jadi pas seminggu akan datang sampai hari Jumat. Nah, di sini saya akan fokus ke major pair USD ya tepatnya. Nah, kita cek aja dulu untuk agenda news sepekan akan datang ini ya. Jadi di sini saya lihat dari situsnya dari Daily FX ya. Nah, di sini today hari ini saya akan fokus ke market USD aja. Di hari ini tidak ada market USD ya. News market USD maksudnya hanya Swiss, CHF dan JPY untuk nanti siang ya jam 12 WIB. Untuk besoknya tanggal 9 hanya jam 9 ekonomi optimis index ya. Efeknya medium, jadi sedang aja di jam 9 malam. Lalu untuk hari tanggal 10-nya di 10, 8, 9, 10 ya, hari Rabu. Oke, ada core inflation, ini dia. Core inflation CPI ya, ada news CPI untuk sepekan hari Rabu setengah 8 malam. Efeknya high. Lalu ada ini di sini nyusul ada news Kanada jam 9 kurang 15 menit, yaitu interest rate decision di Kanada. Ya, oke, lalu di tanggal 11-nya dini hari ada news FOMC jam 1 dini hari. Lalu di tanggal 12-nya hari Rabu hanya GBP, ada Michigan Consumer Sentiment. Oke, jadi sepekan ini ada news yang penting yaitu di CPI di hari Rabu jam setengah 8 malam, dan menyusul hari Kamisnya ya dini hari tepatnya jam 1 ada news FOMC. Oke, ini adalah indeks agenda news sepekan akan datang. Lalu kita langsung aja saya cek di TradingView dari DXY. DXY ini adalah indeksnya dolar. Ini dari time frame daily. Untuk daily-nya saat ini gimana ya? Bisa teman-teman lihat kemarin dari tanggal 8 Maret sampai ke tanggal 2 April ada kenaikan signifikan ya. Lalu tertahan di area supply di daily ya di sekitar harga 104.800. Lalu ada penurunan. Nah, penurunan ini mengambil liquidity sini, lalu ada kenaikan lagi, kembali kenaikan fill imbalance daily yang sebelumnya di tanggal 3 April ya, ini udah ke fill. Nah, kalau kita lihat secara garis besar di atas ini ada imbalance ya yang belum keisi ya, sebagian. Lalu di sini ada indikasi equal high ya, ada indikasi equal high di time frame daily. Di atas ini ada supply di 105.820. Tetapi di sini ada membentuk low ya, low yang lebih rendah dari low sebelumnya yang di sini yang terbreakout ya. Mau dibilang breakout kali bukan ya, cuma weak saja, dimana harga tertahan di zona demand di 102.400, lalu ada harga kenaikan. Nah, di close candle hari Jumat kemarin cuma fill imbalance. Nah, di sini ada bearish, kemungkinan bisa saja saat ini sepekan akan datang ya, 1-2 hari ini menunggu news FOMC, bisa saja ada kembali mengetes di supply sini sebelum ada kembali penurunan ya, kalau saya lihat perspektif seperti ini ya, dimana ada potensi ngejar ke low yang di sini. Nah, tetapi bisa saja nanti di area supply ini 104.780 atau 104.800 di area sini ya, area supply ini gagal membuat penurunan, bisa saja dia akan naik lagi untuk koreksi fill imbalance yang kemarin yang di bulan November, tepatnya tanggal 14 November, ataupun mau menguji supply yang di sini. Jadi kemungkinan besar, jadi 1-2 hari ini sambil menunggu news FOMC yang sebelumnya ada news CPI dulu, kemungkinan akan sideways duluan di
area range harga sekitar harga 104.100 dan range atasnya di 104.908. Jadi nanti tergantung sentimen pasar di DXY-nya atau untuk dolarnya gimana berdasarkan data yang liris saat FOMC terjadi. Nah, jika kalau sentimen negatif maka otomatis akan ada penurunan. Nah, tetapi kalau misalnya sentimen positif maka akan ada kenaikan fill imbalance yang sebelumnya ini. Ini adalah perspektif saya dari analisa teknikal. Nah, kalau kita pindah di time frame H4 sendiri gimana? Di time frame H4 sendiri ya bisa teman-teman lihat ini hanya week saja ya. Harga fill imbalance ya. Di sini imbalance di H4. Di sini adalah supply H4. Harga hampir menyentuh supply di sini lalu ada penurunan. Nah, kemungkinan akan sideways duluan di area sini sebelum ada penurunan kembali. Ini adalah perspektif di H4, ada potensi kembali ke low yang ini. Lalu di sini adalah low berikutnya jika kalau mampu nge-breakout low yang di 103.950. Jadi tergantung nanti reaksi pasar di area sini. Jadi kemungkinan 1-2 hari akan sideways di area supply di daily dan juga supply di H4. Ini dia untuk DXY. Next kita pindah ke Euro USD sendiri gimana? Kita cek dulu dari time frame daily. Nah, untuk Euro USD daily, teman-teman bisa lihat di sini ada membuat swing high. High ini lebih tinggi dari low high di daily yang kemarin, di mana daily kemarin ada penurunan signifikan yang sejak tanggal 27 Desember akhir tahun lalu sampai ke 14 Februari di mana menguji demand di sini lalu ada harga kenaikan yang lumayan signifikan di mana membreakout swing low high di sini ada membentuk swing high daily. Nah, tetapi di time frame rendah saat ini masih bearish ataupun lagi koreksi. Nah, koreksi di sini harga tertahan di area demand kecil di sini lalu ada kenaikan. Jadi time frame kecil lagi penurunan, tetapi kalau dilihat dari time frame besarnya kemungkinan besar bisa saja ada potensi kembali kenaikan mau mengetes ke area daily high daily ya maksudnya yaitu di 1.09800-an tepatnya. Nah, jadi sekarang lagi di pertengahan ya, lagi di pertengahan. Kalau intraday ataupun short term sell oke ya, dengan target yaitu di low yang di sini. Nanti di bawah sini bisa cari peluang entryan buy untuk swing trade dengan target bisa di atas sini. Ini untuk perspektif dari daily ya, dari daily ke H4. Saya pindah ke time frame H4. Jadi semua tergantung nanti indeks dolarnya. Jika kalau DXY-nya melemah, otomatis Euro USD ini akan menguat. Kebalikannya, jika kalau DXY menguat, otomatis Euro USD ini akan ada penurunan bisa saja kembali ke 1.07.300. Ini untuk Euro USD. Saya pindah ke time frame H4. Sebelum saya pindah ke time frame H4, nampak close candle daily, candle indecision di mana ada penurunan, ada kenaikan ya di hari Kamisnya, hari Jumatnya penurunan fill imbalance saja. Lalu saya pindah ke time frame H4. Nah, ini dia di time frame H4 yang tadi saya bilang lagi tren penurunan ya. Ini adalah swing lower low H4 ya. Oke. Dimana low ini pastinya lebih rendah dari low sebelumnya di sini ya. Ini adalah swing low high sebelumnya. Oke, nampak harga ada kenaikan. Ambil liquidity di atas sini. Lalu harga ada kembali penurunan fill imbalance.
Jadi di zona sini ini ada zona demand kecil apa yang di pertengahan. Lalu di atas sini juga ada supply. Ini dia. Oke. Jadi harga lagi di pertengahan, kemungkinan bisa saja dia mau kembali ke demand di sini sebelum ada kenaikan. Nanti bisa cari peluang sell di area sini. Ini untuk intraday trade sebelum news FOMC ataupun sebelum news CPI. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi trennya saat ini untuk Euro USD masih tren penurunan. Ini untuk intraday, nanti buy di bawah. Kurang lebih seperti ini perspektif yang saya lihat. Jadi potensi turun sekarang, fill imbalance dulu, mau menguji zona demand di sini sebelum ada kenaikan ataupun mau kembali ke supply yang di sekitar harga 1.08.900-an. Ini untuk Euro USD. Next kita pindah ke GBP USD. Untuk pound sterling USD ini gimana? Untuk GBP USD nampak ya, ini mengambil liquidity di atas sini. Lalu ada harga penurunan signifikan dari kemarin tanggal 8 Maret sampai saat ini. Nah, lalu harga kembali lagi naik, koreksi. Imbalance daily yang di sini yang kecil udah terisi. Imbalance terisi, lalu ada penurunan, kembali lagi mengisi imbalance yang di tanggal 3 April. Jadi kalau dilihat dari short term-nya mirip seperti Euro USD lagi penurunan. Tetapi harga sekarang lagi udah dekat ke zona demand di bawah sini ya, yaitu di sekitar harga 1.25400-an. Maka nampak teman-teman bisa lihat dari zona demand di sini harga beberapa kali tertahan, 1 kali, 2, ketiga. Lalu harga kembali lagi kenaikan. Jadi ini adalah zona demand ataupun permintaan. Lalu saya pindah ke time frame H4 sendiri. Di time frame H4 sendiri, nah kemarin sideways lumayan lama, ada candle impulsif yang turun, membreakout, lalu naik lagi koreksi, rupanya mengetes zona di sini. Ini ada zona imbalance daily, di sini adalah zona support sebelumnya yang menjadi zona resistan. Lalu harga reject ya, harga reject, lalu harga ada kembali penurunan. Ya bagi teman-teman yang kemarin ada sell di sini, pastiin udah amankan posisi karena harga udah kembali ke zona demand di H4 ini, yaitu di 1.25400-an. Nah, jika kalau teman-teman entry-nya lot kemarin lebih dari 0,01 udah close parsial, bisa silakan hold dengan close parsial set BOP ataupun stop loss plus, ada potensi kejar ke low yang di sini yaitu di sekitar harga 1.25426. Jadi ada potensi turun ke bawah sini karena tren H4-nya saat ini masih tren penurunan. Ini dia. Ini untuk Euro USD, untuk GBP USD. Nah, kalau berdasarkan agenda news nanti 2 hari lagi kemungkinan besar bisa saja akan sideways di range harga sekitaran range bawah di sekitar harga 1.25300-an, range atasnya yaitu di 1.26800-an. Karena kita tahu pasar ataupun market yang biasanya menunggu news FOMC, sekelas FOMC ataupun CPI, biasanya market akan akan ada sideways ya. Kemarin Jumat ada news NFP ya kalau nggak salah, di Jumat yang lalu, di mana ada membuat tanggal NFP itu kalau nggak salah di tanggal 4 ya, hari Jumat, tanggal 5 ada sentimen positif untuk TXY-nya, maka di sini ada penurunan ya, ada penurunan. Ini untuk market USD ya, market GBP USD, maaf. Next kita pindah ke komoditi XAU USD sendiri gimana? XAU USD sendiri daily-nya saat ini masih tren bullish ataupun tren kenaikan ya. Kenapa tren bullish? Karena nampak di sini ada membuat swing high yang lebih tinggi lagi daripada high sebelumnya. Nampak harga ada beberapa kali turun koreksi, tetapi hanya koreksi saja sebelum ada kenaikan. Jadi trennya saat ini masih tren bullish untuk daily. Untuk hari Senin, hari ini nampak harga pembukaan open pasar di hari Senin pagi ini ada penurunan ya. Penurunan ini untuk fill imbalance daily yang di hari Jumat kemarin, yang dimana ada news NFP membuat dorongan pasar di XAU USD ada kenaikan signifikan. Lalu saya pindah di time frame H4.
Di time frame H4 sendiri, ya ini dia imbalance daily ataupun di H4 harga sekarang lagi turun koreksi. Di sini ada zona demand, nanti bisa cari peluang intraday ataupun scalpingan buy dengan target bisa ke high yang sebelumnya di sini. Nampak benar rapi banget untuk gold saat ini. Ini ada zona demand juga. Harga turun koreksi menyentuh zona demand, lalu ada kenaikan lagi, di mana setelah harga ada kenaikan membuat swing high. High ini lebih tinggi daripada high sebelumnya di sini ya. Lalu turun koreksi, tertahan di zona demand, lalu ada kenaikan. Jadi saat ini daily H4 masih trend bullish ataupun trend kenaikan. Sekarang tinggal cari fokus, cari peluang entryan buy. Di sini ada zona demand di sekitar harga 2260. Di area tersebut lumayan bagus untuk cari peluang intraday buy ataupun scalpingan buy, tergantung teman-teman mau entry-nya di time frame berapa. Kalau di time frame kecil otomatis hitungannya udah scalpingan. Ini dia untuk target kemana? Target ke bisa saja ke swing high daily ini, yaitu di sekitar harga 2330. Nah, kalau untuk long termnya, jika kalau mampu nge-breakout swing high ini, maka jika ada kembali ke sini, ada kenaikan dan mampu nge-breakout swing high ini, maka ada potensi ngejar ke 2400. Kenapa ke 2400? Biasanya para pelaku pasar suka menentukan harga-harga genapnya. Jadi 2300 sudah tersentuh, next yaitu ke 2400. Mungkin sebelumnya bisa saja ke 2350 dulu. Ini untuk market komoditi ataupun XAU USD. Lalu untuk next major pair yaitu di Australian dollar. Untuk Australian dollar sendiri gimana? Nah, untuk Australian dollar sendiri nampak harga ada kenaikan signifikan, turun koreksi, mengetes zona demand di sini lalu ada kenaikan. Di sini ada meninggalkan imbalance daily ya, imbalance daily. Sekarang kemungkinan bisa saja ada turun koreksi. Nanti bisa cari peluang baik. Di balok krim ini adalah beberapa zona demand yang saya udah markingkan di time frame rendahnya. Jadi nanti di area sini buy untuk target kemana? Target pertama yaitu ke swing high daily di sini. Nah, ini untuk Australian dollar, di mana Australian dollar ini memang nampak range ataupun pergerakan daily-nya masih sideways ya. Untuk saat ini lagi di pertengahan. Jadi kalau mau nge-buy tunggu aja agak ke bawah. Sekarang lagi di atas, kemungkinan bisa saja ada penurunan. Nah, untuk di time frame H4 sendiri gimana? Di bawah sini ini ada imbalance daily. Harga pergerakan saat news NFP adanya pergerakan penurunan lalu ada kenaikan lagi. Di hari Senin open market ini juga masih di sini. Jadi kemungkinan mungkin saja bisa saja akan menunggu news CPI dan juga FOMC ataupun mau nurun fill imbalance nanti sebelum ada kembali kenaikan, tergantung nanti sentimen positif ataupun sentimen negatif. Jadi kalau sentimen positif untuk DXY-nya, maka untuk Australian dollar ini akan ada penurunan, ataupun nantinya jika udah kembali ke zona demand di sini, sentimen negatif untuk DXY-nya ataupun maksud saya dolar, bisa saja ada kenaikan menguji kembali ke supply di H4 yaitu di sekitar 0.66.150 ya. Ini untuk Australian dollar. Ya, ini dia beberapa analisa mingguan yaitu DXY, Euro USD, GBP USD, Gold dan juga Australian dollar. Nah, lalu saya ada tambahan lagi. Kemarin saya ada update yaitu di pound sterling JPY, di mana cross pair ya di sini. Cross pair saya masih hold buy, di mana sini swing trade. Jadi teman-teman bisa cek kenapa alasan saya entry buy di video market sebelumnya ya. Saya ada buat trade recap saya di GBP Jepang Yen. Di sini saya udah buy, di mana saya udah close partial stop loss plus. Lalu yang di sini saya ada entry buy. Ya, jadi sebelumnya saya ada kena stop loss di sini juga ya. Saya tunjukin. Itu dia, saya ada kena stop loss di sini. Kena stop loss yang di sini. Lalu harga turun lagi. Di sini kemarin hari Jumat malam saya udah tutup waktu di jam 10-an. Maksudnya tutup close partial ya, di mana harga udah kenaikan signifikan memfill imbalance ya.
Nah, jika kalau kemungkinan bisa saja sideways, tergantung nanti semua posisi saya ini saya udah close partial set BOP. Jadi kalau nanti pasarnya bisa saja turun berarti kena BOP, tetapi kalau masih mampu membreakout maka ada potensi ngejar ke 192.150. Ini dia. Dan untuk higher time frame-nya, jika di sini ini kan ada supply. Jika kalau mampu nge-breakout supply di sini, maka ada potensi ngejar ke swing high daily. Ini adalah time frame besarnya. Oke, sekian aja untuk video analisa weekly, yaitu di tanggal 8 ke tanggal 12. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bertanya ataupun mau request pair apa ataupun mau bertanya tentang trading, boleh isi di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.